teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita sore hari ini di hari Jumat spesial. Kita mau cek sound lagi buat teman-teman semuanya. Kali ini kita juga di outdoor di Taman Hutan Kota Madiun seperti kemarin. Kalau kemarin kita memadukan antara speaker pasif sama speaker aktif. Subwoofernya aktif produk Fidelity dan juga kemarin atasnya pakai line array produk ATV FX 122. Dan sekarang karena sesuai dengan request teman-teman semuanya, Mas, saya pengen denger bagaimana kalau subwoofer Fidelity 18 in aktif dipadukan sama speaker aktifnya juga. Dan menurut saya kalau tidak pakai produknya Fidelity kita nggak mungkin berani untuk menentukan speaker aktif middle-nya. Karena apa? Teman-teman pasti tahu sendiri untuk speaker aktif brand lain pasti yang pertama kalau SPL-nya nggak mungkin bisa sekencang produk Fidelity. Yang kedua ketahanannya termasuk sama panas, terus termasuk sama nanti kita geber. Ini sangat berisiko sekali. Tapi produk Fidelity karena kita sudah beberapa kali ya dapat kunjungan dari beliau dari produk Fidelity ini yang menjelaskan bahwa untuk produk ini memang sudah dites untuk outdoor mulai dari karakter suara, SPL-nya dan juga ketahanannya ketika dia terkena panas. Makanya di sini saya akan membuktikan apakah middle aktif sama subwoofer aktif bisa mengcover seluruh taman ini. Nah, teman-teman bisa lihat betapa luasnya Taman Hutan Kota Madiun. Ini biasanya kalau sore ramai ya, para teman-teman pada ngumpul di sini, pada lihat ikan, terus pada nyantai karena memang kalau jam segini ini hawanya benar-benar sejuk. Terus banyak juga pohon-pohon yang memang dibuat. Ini adalah taman hijau yang memang diperuntukkan untuk kita menghidup udara segar seperti itu. Dan kali ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini sudah saya tata 4 unit subwoofer produk dari Fidelity yang tipe Thor 18JE. Karena ada 2 jenis ya. Kemarin juga sudah kita review, ada yang belakangnya HE, ada yang Pro. Jadi yang ini yang HE. Yang HE ini memang diperuntukkan untuk outdoor atau bisa dibilang untuk speaker FOH. Dan sekarang ini kita mau melakukan pembuktian. Ini produk aktif dari Fidelity 18 inci aktif kali 4 ya. Ini 4 box. Untuk penataannya yang bawah ini posisinya tetap sama. Jadi potnya dari bawah ya ini. Ini pot udara di bawah. Namun yang atas ini saran dari pembuatnya harus dibalik. Jadi 18 ketemu 18. 18 ketemu 18. Speaker ketemu komponen speaker. Komponen speaker ketemu komponen speaker. Jadi potnya ada di sini. Ini pot, di sini pot, dan di sini pot, di sini pot. Nah, jadi otomatis ini nanti yang akan bisa menghasilkan pertama SPL-nya nanti lebih tinggi, suaranya nanti akan lebih ketemu dibandingkan kita menata boxnya yang pot ketemu sama komponen. Nah, ini salah satu juga ya pengertian buat teman-teman. Untuk penataan box ini sangat menentukan untuk karakter suara dan juga hasil SPL-nya. Karena mengingat namanya speaker ini adalah salah satu bisa dibilang komponen terakhir setelah ada instrumen musik, terus ada mixing, ada proses melalui DLMS, power amplifier, yang terakhir adalah di transducer atau komponen speaker dan juga boxnya. Jadi kalau teman-teman katakanlah menata box dan juga menata komponen salah, yo pasti suaranya aneh. Semisal gini aja, ini speaker middle satu, saya letakkan sini, saya hadapkan ke telinga saya, mesti suaranya enak. Tapi kalau yang ini saya masukkan ke dalam tong sampah, terus saya bunyikan, pasti suaranya nggak enak di telinga saya. Jadi menata box juga sama. Jadi penataannya harus benar-benar sesuai dengan gelombang suara yang dihasilkan dari masing-masing box ini. Jadi makanya kita sarankan speaker, komponen speaker ketemu sama komponen speaker. Jadi bukan pot sama ketemu speaker. Nah, karena memang biasanya kalau nyeting seperti ini ada yang pot ketemu pot, ada yang komponen ketemu komponen. Ini dari penataan subwoofer ketika kita menggunakan lebih dari satu. Ingat, kalau kita menggunakan lebih dari satu. Kalau kita nggak menggunakan lebih dari satu tidak perlu. Tapi kalau kita menggunakan lebih dari satu perlu. Nah, ini. Lalu yang atas penataannya juga sama. Nah, yang atas ini lebih unik lagi. 15 inci, Twitter. Nah, yang di atas justru kita balik. Yang tujuannya Twitter ketemu sama Twitter, yang di sini Twitter sama Twitter. Nah,
Karena di sini sama ya, kita harus mencari latensi dan juga SPL-nya bagaimana nanti ketemu dari gelombang suara yang dihasilkan dan menyatu dan juga bisa jalan bersamaan ke depan. Jadi kalau speaker ini, semisal kita nata 8 box seperti ini, yang 3 ini maju ke depan, terus yang 1 ngendol di belakang, ini membuat nanti otomatis tidak bisa menyatu dan kemungkinan bisa mengganggu yang lain. Nah ini, jadi yang atas penataannya, yang ini 15 inci, 15 in, 15 in, 15 in, Twitter ketemu sama Twitter, Twitter ketemu sama Twitter. Makanya nggak heran ya, yang atas mereknya di atas ini. Nah, mereknya di atas, jadi posisi dibalik, terbalik. Nah ini, kalau yang ini di bawah, posisinya tidak terbalik. Oke, ini langsung kita ke belakang, ke instalasi belakang. Sekarang langsung tak instalasi ya. Jadi ini nanti tanpa menggunakan DLMS, langsung mixer. Enaknya pakai aktif itu kayak gitu. Kita langsung colok dari mixer, langsung bisa digunakan. Nah, yang pertama kita kabel yang middle sap mana? Sing sap? Ini sap. Yang ini sap ya. Ini kita masukkan ke sini. Lalu kabelnya lagi. Minta kabel tape. Ayo tape. Mas, kabel Mas. Buat sap mana? Ini. Yang buat middle nanti ada sendiri ya. Yang ini kita masukkan ke sini ya, outputnya. Jadi dimasukkan yang link ya, jangan yang output. Kalau yang output nanti di cut 80, tapi kita masukkan ke yang link. Jadi out link. Lalu ini kita masukkan ke sini. Jadi di link dari nanti ibaratnya dari mixer itu suaranya utuh. Lalu dari sini link kita link ke atas. Jadi nanti dari mixer cuma 1 ya. Jadi simple banget. Nanti inputnya ini. Oh gini ya. Soalnya kebalik, rada aneh. Lalu sama dari sini kita link. Ingat di link ya, jangan output karena nanti di-cut kalau di output. Nah, ini kita pasang di sini. Sekarang kita nyalakan dari yang ujung sini dulu. Nyala. Lalu untuk potongan frekuensi ini saya buat 100. Saya buat 100, ini saya maksimalkan dan ini pas A. Yang terakhir ini kita harus balik ke 180. Karena apa? Ketika nanti semua dijalankan ke depan atau ke 0 derajat, maka nanti pasanya tidak ketemu. Jadi ini kita sarankan kita balik salah satu. Tujuannya apa? Untuk menggerakkan agar 3 ataupun ke 4 box ini bisa menyatu ke depan. Ini Mas kok bisa seperti ini, kenapa? Karena ini sudah presetan dari pabriknya. Yang membuat apa Mas? Ya mungkin dari segi inputnya atau mungkin dari segi potongan jenis frekuensi per boxnya. Makanya disarankan dari pabrik pasanya yang ini harus dibuat 180, jangan 0. Ingat, yang box terakhir ini saya buat 100, yang ini sama. Makanya teman-teman jangan heran, Mas, aku nonton konser bokeh kok salok dibalik tuh Mas. Yang depan menghadap ke depan, tapi yang bawah sendiri kok malah dibalik menghadapi ke panggung lah. Itu buat apa? Nah, itu teman-teman nanti harus belajar agar teman-teman tahu fungsinya kenapa kok box dibalik, terus fungsinya cardioid apa, terus nanti kalau kita buat endfire buat apa. Nah, itu teman-teman harus tahu. Oke ya, ini buat saya buat 0. Ini saya buat 0, ini 100. Lalu yang sini ini sama, ini saya buat maksimal. Ini saya buat 120, 100 ya, 100 atas 100 loh. 100 ini 100 biar nggak lupa teman-teman piasannya nanti loh. Ini wes anu ya, wes posisi 180 ya, 180. Oke, saya pindah ke sini. Ini saya 100, ini saya buat maksimal. Ini ya 0, ini 0, ini 0, cuman pencetannya nyeblok. Terus ini juga 0. Ini 0 ya, ini 180 ya, ini 0. Ini 180, ini 180 sendiri. Jadi hanya satu unit ya, 100, 100, 100. Ini kita sama. Oke, sekarang yang atas mana kabelnya Mas? Kabelnya mana Mas? Kabelnya Mas, tolong Mas. Kabelnya tip. Kabel bro. Oke bro, sekarang kita penek dulu bro boxnya bro. Kita nyalakan yang dari sini. Kita masukkan ke input yang dari sini. Ini plus 10 dB ya, plus 10 dB. Modenya live musik, tak delay, tak buat ini ya 1.0 milisecond, 1.0 tanpa dipotong sub. Oke ya, nanti dibuat sama ya 1.0 milisecond. Jadi delay wis ready, nggak perlu kita delay lagi. Nanti kita input sini, volume buka. Yuk lanjut. Oke, kita klik di sini. Kita pindah dulu kursinya. Waduh, alah.
Jadi nggak perlu nggak perlu delete mes, cukup di input link. Nah, ini ya, ini tak delay juga. Ini delaynya tak buat 1.0 milisecond. Nah, ini saya pasang di sini. Volume mentok, volume mentok. Wah, dur dhewe ra teko aku. Ganti Mas Wahyu naik. Kamera ganti pegang. Ah, ini ya. Nih yuk, kemuka yuk. 1.0 ya, 1.0 ya, delaynya ya. Delay fungsinya buat apa? Ya buat delay. Jadi boke atas ini ben ora dhisik daripada box sub, karena sub biasanya ngendol. Oke ya. Jan hawane enak, sejuk. 1.0 milisecond. Sing dhuwur kebalik teboke dadi rada angel. Bisa ora, Mas? Kita, Mas. Oke, ini Mas Wahyu sedang nyeting yang atas karena saya nggak sampai ya, karena tinggi banget. Mas Hasan ora teko iki. Sama di delay 1.0 milisecond. Wes, ini tak jamin maju bareng suaranya. Oke, teman-teman bisa lihat instalasi kita hari ini seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat ya atas bawah. Wow, spesial. Full aktif. Kapan lagi speaker full aktif berani dibuat lapangan? Tak geber, sak gebere, sak jegleke nanti MCB-nya. Oke ya, kita buktikan. Nah, ora lek kobong teman-teman. Ini memang sudah untuk spesial speaker outdoor ya. Jadi sudah pasti akan lebih spesial ini nanti hasilnya. Oke, ini out saya. Oh iya, ini apa ya dincepnya ya? Ini out ya. Yang ini buat subwoofer. Ini subwoofer tak masukkan sini. Middle-nya Mas, tolong Mas. Ini middle-nya. Jadi ini hanya mengandalkan aux selare. Nah, aux mixer tok iki. Jadi ini buat sub, ini buat middle. Wes ngono tok. Di sini tanpa di EQ, ini buat sub, ini buat middle. Wes ngene tok nyel. Tak matikan lain. Jadi nanti saya cuma pakai dua ini, aux tanpa DLMS. Ini langsung ini. Ini sub, ini middle. Nih, orang DLMS itu. Ini sequencer ya, ini sequencer listrik ini. Gue ngecek voltase. Taruh tinggi colokan. Lo internetnya kok mati. Oke, sekarang kita internetnya dinyalakan dulu ya, guys. Oke, sekarang kita cek soundnya pertama DJ dulu ya. Habis itu dangdut nanti. DJ dulu. Habis itu dangdut. Ini posisi jam 5 sore ya. Sudah seger banget hawanya di sini Taman Hutan Kota Madiun. Buat teman-teman ya, kalau ke Madiun jangan lupa mampir sini, melihat-lihat ikan banyak, tapi jangan dipancing, nggak boleh dipancing soalnya. Nggak boleh dipancingi. Oke, sekarang kita cek sound. Tak nyari lagu nih, langsung tak get nih DJ ini. Apa? Oke, sekarang kita cek sound ya, suaranya. Sekarang kita nikmatin sama-sama. DJ Bass Jotos iki apa iki? Oke, jajal. DJ Bass Jotos. Oke, selamat menikmati, selamat mendengarkan teman-teman semuanya. Ini baru middle ya. Ini baru middle. Middle oke, sampai. Horek. Koprek kae. Ber ngono kae. Atape edan tenan fidelity. Ini loh sub aktif bolo. Sampai didengarkan dari dekat bolo. Sub aktif ini bolo. Aktif ini bolo.
Ngeri, fidelity ngeri bro. Oke teman-teman ya, karena MCB-nya di sini dibatasi ya. MCB di sini dibatasi di sekitar 5.200. Jadi sudah sangat wajar kalau kita maksimalkan tidak mampu. Jadi buat teman-teman, kita sarankan ya kalau menggunakan activity, kalau seumpamanya kita main geberan, kita sarankan menggunakan genset minimal di 10 kVA. Ini kalau teman-teman menggunakan genset. Terus mati. Ya. Wes, enggak, nanti nona saya mak jejer nih. Cabut tono colokannya ya. Kan ini tak apa tadi misalnya. Karena colokannya tip. Colokannya weh. Oke ya, kita sambil nunggu dan mematikan sana. Ini kembali ke 230. Tadi pas waktu kita get sampai di 218 ini. Kita kembali ke normal 230 menggunakan satu pas ya. Kalau kita menggunakan genset satu pas 10 kVA jos. Kalau teman-teman pakai 3 pas ya baiknya mungkin 20 atau 20 kVA nanti biar sebagiannya lebih. Wes. Wes. Saya coba nyalakan saya. Oke ya. Nih. Jadi karena listriknya mati otomatis kita langsung kita pulang ya. Coba nyalakan dulu, jangan dinyalakan dulu. Nyalakan. Oke ya guys, sekarang kita ganti ke dangdut. Kita ke dangdut sambil nunggu teman-teman di sana nyalakan kelistrikannya. Kita Jackson lagu indah. Dan teman-teman nanti dengarkan langsung bagaimanakah kualitas kalau digunakan dangdut. Karena kalau di wis orang main itu sampai ber dan lemu sampai kok ngendi sorone.
Dan sekarang kita saatnya cek sound kalau bawah.
jadi teman-teman bisa lihat ini tadi dari middle ini saya plus 2,6 dB, kalau dangdut minus 5,01 ya, 5.1 minus 5.1 di subwoofer. Jadi kalau kita melihat dari karakter terutama middle dan juga subnya, produk Fidelity ini memang sangat layak kalau digunakan untuk outdoor. Makanya tidak heran buat teman-teman di channel YouTube kita yang sekarang nonton, ini memang saya juga pernah penasaran banget, katanya dari produk Fidelity ini bisa digunakan untuk outdoor dan bahkan pernah juga digunakan untuk live konser dangdut. Wow, padahal ini subwoofer aktif dan juga speaker aktif. Ini membuat saya terkagum-kagum dan juga penasaran apakah itu benar. Dan hari ini saya sudah membuktikan, terutama kalau digunakan untuk DJ, subwoofer ini jador, leger, rendahin metu. Pokoknya di tanah bisa melebar kemana-mana. Kalau untuk atasnya, ini kalau digunakan untuk dangdut, ini karakternya lebih keluar di dutnya. Jadi 15 ini bisa menopang suara dutnya. Blurnya dimainkan sama subwoofer. Sudah barang tentu hasilnya benar-benar sempurna, komplit banget antara middle, antara tweeter dan juga subwoofer. Makanya buat teman-teman, ini salah satu produk yang rekomendasi buat teman-teman yang ingin punya speaker simple tapi berkualitas. Ini ya, produk dari Fidelity dengan tipe Thor Sub Pro 18 ini dan juga Thor 15 yang seri di atas. Oke ya, untuk selebihnya watt-wattnya kemarin juga sudah kita review. Jadi teman-teman kalau penasaran sama subwoofer ini dan juga middle-nya, nanti bisa teman-teman langsung cek di YouTube kita, spesifikasinya detail dan juga cek soundnya yang versi review. Kali ini versi pembuktian di lapangan. Terima kasih buat teman-teman. Nanti kalau butuh informasi untuk pembelian langsung aja bisa tuliskan di kolom komentar dan sampai jumpa.